Terus langsung kan direspon tuh lawan. Republik ini penuh dengan pengorbanan. Setuju. Tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Baru berkuasa bertindak seperti Orde Baru ya. Emang berkuasa siapa? Pak Jokowi kan. Sekarang udah 100.000, baru 100.000 subscriber, udah lagu-laguan jadi Dewan Pakar. Masa saya minta tolong lah. Pindah juga ke YouTube-nya saya. Ya ditambah-tambahin itu subscribe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sohib saya yang satu ini mulai agak waras setelah tidak waras lama karena keluar dari Indonesia. Dan setelah dia memproklamasikan diri menjadi juru bicara rakyat Indonesia. Berobat di Malaysia beberapa hari, tapi sekarang sudah waras lagi. Tiba-tiba hari ini melihat salah satu mantan presiden kita jengkel dan marah. Ya. Saya nggak tahu terus apakah Henry akan marah atau tidak. Hen, apa kabar dulu? Assalamualaikum, Hen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Waras. Oke. Apa kabar pemirsa? Suka dengan model saya yang baru ini, yang kalem-kalem gini atau yang meledak-ledak? Itu Mbak Mega, kenapa itu? Kenapa Mega? Itu bilang saya jengkel, lawan, udah kayak mahasiswa Kemarin di Kemayoran. Iya. Tapi ekspresi itu gue setuju tuh, ekspresi kayak gitu. Megawati dan PDI Perjuangan itu DNA-nya perlawanan, Mas Bebe. Namanya juga PDI Perjuangan. Makanya waktu tahun 99 itu elektabilitas dia melonjak jauh, sampai hari ini belum ada yang ngalahin tuh. 33,75% kalau saya nggak salah. Itu karena DNA perlawanan terhadap Orde Baru. Jadi begitu perlawanan dia naikkan, berkuasa dia. Pada saat berkuasa, rupanya DNA-nya itu bukan ke sana, turun. Tuh sampai 14%. 2014 ada perlawanan lagi. Siapa yang dilawan? Orde Baru yang diwujudkan dalam bentuk Prabowo Subianto waktu itu. Kan Tempo bilangnya begitu. Kok Prabowo? Iya dong. Oh, karena dia ada garis hubungan darah itu ya. Iya kan ada hubungan, dan bahkan Tempo kan nulisnya produk gagal reformasi nih. Orde Baru yang muncul dalam bentuk partai politik lain, kira-kira gitulah. Sampai sekarang kan produk gagal. Ya. Naik lagi PDI Perjuangan 18% sampai 19%. Nah, sekarang kan elektabilitasnya tuh lagi turun tuh trennya. Kenapa? Karena perlawanannya tanggung. Iya, tanggung. Nah, kemarin Bu Mega Pura-pura melawan. melawan siapa? Ini tadi pura-pura perlawanan gitu. Oh, bukan, dia emang ngelawan bener dia tuh, kecewa banget dia. Kan tadinya pura-pura ngelawan, sekarang baru diwujudkan. Sekarang diwujudkan. Berani apa tidak gitu kan, dalam hati gua. Wah, ibu mah enak, yang awal banyak. Iya. Tapi itu kayaknya dia sedang memprovokasi dirinya sendiri deh kayaknya. Iya, karena memang ada kecewaan yang luar biasa kelihatan di diri dia ya. Dan nampaknya memang dia garis bawahi lagi tuh. Akan kemungkinan munculnya Orde Baru yang baru. The new Orde Baru. Ya, makanya dia teriak-teriak. Gue sih kemarin ngelihatnya seneng tuh. Ujung-ujungnya kampanye dia. Jadi waktu dia nanti disiarin ya, itu kan udah mantep tuh. Berani tidak. Wow. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel. Satu kata kuncinya jengkel. Terus langsung kan direspon tuh, lawan. Republik ini penuh dengan pengorbanan. Setuju. Tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Stop dulu.
Itu Arsyad Rashid kan di sampingnya tuh. Arsyad Rashid itu dia takut Mbak Mega tiba-tiba. Dia takut juga tuh. Wah, marah-marah nih. Dirinya tuh gue, duduknya tuh di ujung meja, di ujung kursi tuh. Bingung kan mau ngapain nih, gue bisa gimana ya? Mau ikut teriak-teriak gue orang kaya gitu kan? Gimana gitu ya? Masa orang kaya teriak-teriak lawan-lawan gitu kan kelihatannya nggak cocok banget gitu. Gitu-gitu kan dia direktur perusahaan kan. Kayaknya diskriminasi, orang kaya nggak boleh teriak. Oh iya boleh. Maaf Pak Arsyad Gitu dong, intoleran. Ya apalagi ini kan masih terima sumbangan juga kan. Nah itu Arsyad tuh bingung banget tuh. Itu Arsyad bener kan? Arsyad tuh bener. Enggak, di situ kan ada kata kunci satu, jengkel. Lawan. Terus dia bilang baru berkuasa itu siapa, pesan itu kepada siapa? Baru berkuasa. Sudah apa? Sudah bertindak seperti Orde Baru. Apa cuy? Coba. Iya gitu. Apa coba? Baru berkuasa bertindak seperti Orde Baru. Tuh ada tulisannya tinggal dibaca ya Allah. Baru berkuasa bertindak seperti Orde Baru ya. Emang berkuasa siapa? Pak Jokowi kan. Jadi pada saat Bu Mega pidato begini ada dua hal yang ingin dia sampaikan. Yang pertama bahwa dia tidak setuju dengan Orde Baru. Yang kedua Jokowi itu bukan dia. Kan selama ini orang-orang tuh menilai setiap kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi itu adalah kebijakan Bu Mega. Nah di pidato ini Bu Mega. Tapi bagaimana orang nggak mengasosiasikan gitu? Karena Bu Mega berkali-kali petugas partai kan, petugas partai cuma jalin perintah. Iya, tapi kan petugasnya bisa bandel juga nggak ngejalanin perintah. Buktinya kan begitu. Itu namanya petugas nekat, bos. Bandel nggak jalanin perintah namanya petugas nekat dong. Nah, itulah dia. Dan tapi ini kelihatan betul bahwa memang saat ini mereka berpisah ya. Jadi artinya Pak Jokowi melawan ibunya yang membesarkan dirinya. Kan ini banyak juga, wah Pak Jokowi bukan dibesarkan oleh Bu Mega. Dia besar sendiri, gitu. Dibesarkan oleh ibunya. Gimana? Itu emang dapat tiket Solo bukan dari Bu Mega. Dapat tiket dari Jakarta bukan dari Bu Mega. Bukan, Pak Jokowi gede sendiri. PDI Perjuangan numpang. Gimana coba? Ini kan dieharder itu lucu-lucu ya. Ini saya kasih tahu nih. Lugu. Ini penting nih. Ini saya kasih tahu nih pendukung Pak Jokowi nih. Kenapa saya katakan salah itu? Kalau Pak Jokowi tidak dibantu oleh Bu Mega. Pak Jokowi itu di periode kedua ya 2019 itu memberikan kotel efek ke PDI Perjuangan cuma 0,38% lo catat. 0,38 bukannya 6%. 0,38% di 2019 itu kotel efek kenaikan untuk PDI Perjuangannya itu. Satu-satunya survei yang mengatakan di bawah 1%. Itu bukan survei, itu hasil KPU. Oh, hasil KPU. Itu hasil pemilu, bukan hasilnya kedai kopi. 0,38%. Gimana caranya nggak dibantu PDI Perjuangan? PDI Perjuangan yang membesarkan Bu Mega, Pak Jokowi. PDI Perjuangan juga yang membuat karir politiknya Bobi dan Gibran itu naik. Jadi jangan dikesampingkan hal itu. Kalau kemudian Tempo menulis ini gara-gara Ibu Suri ya terserah. Ternyata kan Jokowi suami yang biasa aja. Walaupun presiden juga begitu juga ya. Nah, kalau bahasannya katanya suruh tidur di sofa mah mendingan gue belum pernah. Udah pernah belum tidur di sofa? Belum pernah juga kan? Satu-satunya ini Pak Jokowi ini orang kedua yang gue tahu tidur di sofa melalui Tempo ya. Tempo kan bilang gitu tuh. Orang pertama apa salahnya tidur di sofa kan biasa-biasa aja. Gue cuma ngasih tahu orang kedua yang gue tahu tidur di sofa itu adalah Pak Jokowi. Lo mesti tanya orang pertama siapa? Jadi orang pertama yang gue tahu tidur di sofa itu namanya Susana. Susana tidur di sofa. Dulu ada lagunya ya. Almarhum Kasino tuh yang nyanyi. Nggak salah gitu. Jadi Susana nomor 1, Pak Jokowi nomor 2 tuh yang tidur di sofa. Duduk apa tidur sih itu lagunya? Ya pokoknya gitulah kira-kira. Tapi itu di counter loh sama staf susnya Jokowi loh. Apa dia bilang? Ini ya itu negara demokrasi ya begitu, semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian, kata Ari Difayana. Ya emang dia mau ngomong apa lagi sih Ari? Dia mau nyala-nyala Bu Mega. Nggak mungkin nyela ya, nggak mungkin nyela Bu Mega. Dia juga dalam keadaan bingung nih, gue yakin hati kecilnya juga bingung sama bosnya. Kenapa bosnya bisa begitu? Tapi kan kita udah pernah bahas ya.
Ini kan Gibran ini kan seperti kartu garansinya Pak Jokowi ke investor lah. Jadi investor mungkin juga nggak percaya juga kalau Prabowo jadi presiden, apakah program-program Jokowi itu akan dilanjutkan gitu. Makanya Jokowi udahlah. Ya ini kalau lo nggak percaya program-programnya gue bakal dilanjutkan Pak Jokowi, ini gue dorong anak gue jadi wakilnya. Ini garansinya nih, wakil presidennya Gibran, anak saya itu bisa menjadi garansi para investor bahwa program-program saya akan dilanjutkan. Ini mungkin begitu ya. Saya baru ngeh kenapa pernyataan Gibran di awal ketika Tenang Pak Prabowo itu. Iya, tenang Pak Prabowo. Itu kan artinya dibilang Bapak sudah. Iya, itu garansinya dia tuh. Garansi ke Allah. Ya emang begitu. Ini kalau ini salahnya, tahu nggak salahnya Gibran sama Jokowi apa? Dia belum tentu menang, bos. Lo mau dorong-dorong kartu garansi juga. Ini cuma nenangin investor doang. Kalau rakyat nggak mau pilih kan, ya udah selesai. Gitu. Saya mengajukan pertanyaan kepada Pak BW ya. Emangnya kalau menurut lo, ini kan Prabowo Gibran nih, Prabowo dan anak presiden ini kan keluar-keluar terus tuh. Satu putaran. Kalau beneran nih, dia menang satu putaran, kira-kira rakyat reaksinya apa tuh? Ngeri nih analisisnya nih. Yang jelas yang pertama kali bereaksi kompetitornya dong sebelum rakyat. Apa? Kompetitornya dulu dong kan. Kompetitornya ada dua. Ya, pasti bereaksi. Apa reaksinya? Nah reaksinya itu kan kemudian pasti kalau ngelihat yang sekarang ini curang gitu kan. Baru kemudian itu turun kan. Amarah itu turun ke rakyatnya gitu kan. Terus? Apa lagi? Dia mengatakan juga, oh iya betul memang. Enggak, ini gue lagi mau kasih judul kan analisis BW bilang menang satu putaran gitu, cukdar gitu. Jadi lo apa lagi? Kira-kira kalau tiba-tiba menang satu putaran, reaksi rakyat tuh apa tuh? Hen, gue terus terang kalau dia menang satu putaran, ada fakta mengatakan banyak sekarang dia nggak berani tampil di mana-mana nih Gibran. Nah, bagaimana mau satu putaran? Cocok, ada fenomena belimbing sayur tuh kan. Netizen terlalu cari ya. Gue juga udah gitu ada dua nih fenomena baru nih OOT, maaf ya. Dibilang begini ada. Jelasin dulu tuh belimbing sayur maksudnya. Ya gue nggak tahu, pokoknya itu sebutan buat anak presiden tuh belimbing sayur. Terus satu lagi tuh kak, lo jangan Gibranin gue dong. Selama ini kan kita udah sahabatan. Itu ada netizen tuh, lu jangan Gibranin gue. Jangan Gibranin gue dong. Kita tuh kan udah sahabatan lama, lo Gibranin gue gitu. Raka, kenapa engkau begitu sekarang? Nah itu juga pertanyaan ya. Ini kita lompat-lompat nggak apa-apa pemirsa ya. Itu tadi tuh. Agak gila kita acara kali ini. Ya, itu benar loh mas. Karena hari ini dikabarkan Prabowo dan Gibran itu tidak turun ke masyarakat, memanfaatkan kampanye yang hanya 75 hari. Harusnya kalau serius mau berkompetisi, setiap waktu ini digunakan. Enggak, kalau Prabowo masih dong, dia pergi ke Surabaya. Mas Gibran enggak? Enggak, Mas Gibran enggak. Kenapa tuh? Karena dia yakin banget ya. Dia nggak pergi kemana-mana. My Daddy, ada My Daddy. Mas tuh. Tapi kan yang penting gambarnya ada di mana-mana, Hen. Sekarang ini era digital, cuy. Gini lah. Nih ya. Gambarnya di mana-mana. Nih kalau beneran nih Prabowo Gibran memecahkan rekor. Rekor paling banyak tidak hadir acara debat. Gak, gue terus terang males mas ngomongin dia lagi tuh. Ya gimana sih? Udahlah, dia kan dibantuin bapaknya, ya udah deh. Lu nggak boleh Gibranin. Udah, tenang aja lah gitu. Nanti jadi ini lagi nih Gibran diminta adu gagasan dengan anak Anies Baswedan. Udahlah, nggak mungkin mau dia awok pokoknya. Diminta begitu tuh jawabannya itu awok. Yes, beneran. Itu bahasa gaul banget itu bos. Nah, awok itu dia tuh. Iya makanya. Iya makanya. Udah deh, pokoknya lu mau minta apa? Gibran ini awok jawabannya. Gini ya, kalau memang Prabowo dan anak presiden ini kuat, Prabowo dan Jokowi itu kalau matematika dasar harusnya kan 100% elektabilitas itu. Karena kalau 2014 2019 digabung jadi 100%. Iya. Kalau emang ini benar-benar kuat 100% ya oke lah, ini bukan Jokowi lah, ini anaknya Jokowi. Ya kita diskon lah 20-30%. 70% harusnya. Nah, sampai hari ini tadi lu bilang KPU mengatakan elektoralnya Pak Jokowi itu oktail elektoralnya sampai sampai itu bedanya yang mau gue ceritain ini matematika dasar. Oke.
Kalau Prabowo dan Jokowi beneran kuat, harusnya kan dia 100%. Kalau kita mau diskon karena ini bukan Jokowi yang maju, anaknya ya kita diskon 20-30%, jadi 70% lah. Tapi kan hasil dari lembaga survei 40% aja susah. Artinya rakyat berani melawan ini. Nggak semuanya setuju ini dengan kombinasi yang katanya maut ini. Artinya apa? Bisa kalah. Ini lu jadi juru bicara rakyat nih sekarang. Ya. Jadi artinya ini nyambung dengan Bu Mega kemarin juga. Jadi kalau dibilang ini kuat, iya kuat, tapi apakah pasti menang? Loh, kenyataannya 40% aja susah. Jadi rakyat Indonesia tuh memahami juga fenomena awok-awok ini. Apa lu nggak underestimate? Dia dengan 40% dan dia yakin banget dengan nggak usah kampanye dia akan dapat banyak. Dia yakin banget tuh. Itu gimana caranya? Ya kan gini, sembako, BLT, bansos itu kan sampai bulan Juni aman bos. Nah, kemarin gua 430 triliun. Gua habis viral mas ngomongin gitu. 430 triliun, 7 jenis bansos apa gue mau sebut 7 jenis bansos? Nggak usah. Itu ntar jadi lagu tuh. Apa tuh? Siapa tuh dulu lagunya? 9 bahan pokok. Ada tuh penyanyi itu dulu tuh. 9 bahan pokok. Nggak gitu. Lagunya Mairama itu. Dah gitu. Jadi ini fenomena menarik dan teman-teman. Lu belum jawab tadi. Dia nggak perlu kampanye macam-macam dengan udah pakai. Ya, makanya ini saya mengajak pemirsa BW dimanapun Anda berada, coba dipikir kenapa orang ini begitu percaya dirinya sampai tidak mau memanfaatkan waktu yang mepet ini untuk menyapa rakyat Indonesia. Mudah-mudahan sehat ya Pak Prabowo ya. Kita doakan dong. Itu kan teman lo juga. Iya dong, sehat dong. Jadi kita nggak usah. Lu jangan bikin ini. Jadi kita nggak usah mikir macam-macam. Jangan insinuasi macam-macam lo. Sehat. Ini sehatnya kita doakan Pak Prabowo sehat. Tapi muka lo sehat tuh. Sehat kan bertanya kan lo sahabatnya. Lo kan bisa aja jadi. Lo bisa jadi dewan pakar di itu, tapi lo sahabatnya ini. Kan? Kayak keren. Itu kalau nggak keren susah tuh. Susah bos. Itu cuma ABW doang bisa. Itu kan persahabatan bagai kepompong. Begitu jadi kupu-kupu dia pindah ke sini jadi dewan pakar. Bisa mas. Emang gue perlu belajar tuh teori begitu itu ya. Hebat luar biasa. Nah itu kita mesti kritisi itu kenapa begitu? Kenapa dia begitu pede banget ya? Kenapa dia pede banget? Ini so tau ini yang gue lagi so tau ini dari pertama. Oh kalau so tau tuh udah omongan lama tuh periode gue kalau zamannya sekarang nih. Olfa itu sotoy lo. Sotoy. Nah itu jadi teman-teman. Oh ya kemarin terima kasih ya sudah menyaksikan pidato politik saya. Nanti saya akan pidato lagi di refleksi akhir tahun ya. Enggak, ini Mbak Mega tadi udah mulai masuk. Ujungnya apa tuh setelah marah-marah itu? Tapi kan kalau cuma marah-marah tidak membangkitkan semangat perlawanan dan perjuangan, cuma lawan. Mas, ini Mas. Bentuknya apa perlawanan itu? Ya. Gua harus mengakui bahwa saat ini tokoh politik Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi itu yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Waktu 2004 bilang dia memiliki hasrat berkuasa, gak akan ada tuh orang yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono bisa maju santai ke dalam kontestasi Pilpres. Pasti akan ditahan sama Ibu Mega. Gak dikasih izin betul. Apaan gitu kan? Ya gimana caranya kan pokoknya bisa aja lah dikalahkan. Tapi Ibu Mega ini dengan legowo walaupun dia berkuasa saat itu fair play walaupun dia akhirnya harus kalah. Kalau dibandingin dengan sekarang maksud lo? Siapa yang sekarang? Iya dong. Iya. Lo masih ada pembanding lo. Iya kalau dibandingkan dengan sekarang. Gue baru berkuasa. Itu katanya Mbak Mega. Apa kata Bu Mega? Gue nyetir itu aja bos aman. Baru berkuasa seperti baru berkuasa sudah bertindak seperti Orde Baru. Itu kan Bu Mega nggak begitu. Berkuasa dulu baru bertindak seperti Orde Baru. Tadi kan nanya Mas BW, jangan lupakan pertanyaan Anda dong. Anda ini makanya saya balikin tadi. Nih, terus abis itu apa? Ini mudah-mudahan bisa memicu ya kesadaran rakyat dan umat untuk bisa menjaga Indonesia.
bisa mengawal Indonesia kan. Kalau banyak masyarakat dan umat yang ikut mengawal Indonesia kan gue banyak yang bantu berarti. Kan gue ngawal Indonesia kan, kemarin gue nggak mau di mana-mana kan alasan gue ngawal Indonesia. Jadi kalau banyak yang ngawal bagus. Tapi sebelum Bu Mega ada 2 wakil presiden bersuara. Betul. Yang pertama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tunggu dulu, JK dulu dong, JK. Kalau Ma'ruf itu biar punchline-nya. JK dulu. Jadi JK dulu. dong. JK bilang tentang SMK yang bohong-bohongan. JK bilang begitu tuh. Tapi Kiai Ma'ruf, Wah, ini baru punchline. ini dia bilang harus netral. Dan dia keras sekali bicara ke aparat. Enggak, ekspresinya enggak kayak lu gini lah. Pak Mahfud tuh kan tawadu. Lu jangan terus memprovokasi Pak Ma'ruf Tapi Pak Ma'ruf ini kan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, presidennya dia, Bos. Iya, cuma enggak yang tadi lu agak mengada-ada itu kan Pak Ma'ruf orangnya kan tawadu gitu. Ya. Enggak, harus netral. Harus netral. Tapi ntar nggak banyak subscriber nggak? Ini selamat ya Mas Beo ya, menembus 100.000 subscribernya. Ini saya senang sekali. Dulu tuh sebelum mengundang saya dan udah Ferry tuh ya. Kasihan deh kamu. Sekarang udah 100.000, baru 100.000 subscriber, udah lagu-laguan jadi Dewan Pakar. Masuk barang itu. Beda tipis lah sama YouTube-nya saya ya. Dewan Fakir. Kita YouTube berapa? Sekitar 4.000 ya. Sedikit lagi kan menuju 100.000 itu. Ya. Jadi saya minta tolong lah. Pindah juga ke YouTube-nya saya. Ya ditambah-tambahin itu subscribe lah. Ya. Minimal tuh saya bisa jadi Dewan Pakar. Apa efek Pak Lu belokin lah. Ini lagi ngomongin Dewan Pakar. Jadi saya paham kenapa saya nggak bisa jadi Dewan Pakar, karena subscriber saya baru 4.000. Minimal jadi Dewan Pakar subscriber 100.000. Kalau lo mau jadi juru bicara itu pasti kagak ada. Itu bukan gue. Ya, apa tadi pertanyaannya aja lah. Udah kalau ngomongin juru bicara. Pak Ma'ruf itu kalau bicara walaupun tenang itu impactful, Bos. Iya. Wakil presiden loh. Karena dia kiai ya. Didengar malaikat banyak banget tuh katanya. Enggak, itu kan pasti dia mengatakan seperti itu berbasis pada data dan informasi. Dan kegelisahan. Dan orang ini benar kata Mas Bewe tadi sangat tawadu dan udah selesai kelihatannya dengan perpolitikan. Jadi dia ingin kehidupan Indonesia itu menjadi lebih baik gitu ya. Tapi spillnya keren loh. Karena dia kan mengimbaunya di KBRI kan ya. Jadi KBRI jaga netralitas di pemilu. Jangan ada tekanan. Jadi dia nggak ngomongin ke aparat penegak hukum, aparat yang KBRI, Bos. Iya. Tapi kan mungkin cuma karena ngomongnya di KBRI ya. Tapi dengan bayangin loh, Pak Ma'ruf ngomongnya jangan ada tekanan loh, itu beda. Pak Jokowi itu ngomongin netralitas awok-awok kan. Itu kalau ini kan dia bilang jangan ada tekanan, jangan ada tekanan. Beda itu maksudnya beda tuh. Ada lebih tegas, ada tekanannya daripada netral. Netral seolah-olah belum terjadi. Kalau tekanan itu udah kayak ada indikasi memang sudah terjadi kan. Gitu. Ya gitu lah. Oke. Terus ke depan begitu banyak informasi. Kepala desa sudah dikonsolidasi. Iya tuh. Terus sudah gitu pemasangan banner di mana-mana diduga ada keterlibatan apa. Emang ini Mas ya, kalau pemilu ini memang spesial. Jadi artinya tadinya kan kita pengen panggung kosong lah. Tapi kan panggungnya nggak kosong. Pak SBY itu juga salah satu yang menurut gue bisa diacungi jempol karena pada saat besannya maju jadi wakilnya Pak Prabowo kan waktu itu, dia juga nggak ikut-ikutan. Dia sama sekali nggak cawe-cawe. Nah itu ada yang mengkonfirmasi tuh bahwa memang dia nggak ikut-ikutan saat itu, sehingga memang membiarkan apapun yang terjadilah gitu. Itu kayak lagunya Titik Puspa kan. Oh apa yang terjadilah. Itu judulnya apa ya? Terjadilah. Enggak, bukan. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu kalau orang Madura. Nah, kupu-kupu malam. Awok-awok tuh. Tawain Gibran loh. Kok nggak ininya Gibran tapi mukanya muka Kaisang? Itu tweetnya Gibran, awok-awok. Tapi di depannya itu ininya Kaisang. Awok-wok-wok-wok. Oh bukan awok-awok ya, awok-wok. Betul, awok-wok-wok-wok.
Hen itu gimana tuh? Tadi Pak Maruf bener dong ada tekanan tuh. Iya berarti kan confirm kalau kemudian seorang wakil presiden mengatakan jangan ada tekanan. Kan wakil presiden kan nggak bisa ngomong sembarangan. Jadi dia mendengar ada tekanan, makanya dia katakan jangan ada tekanan dong. Kenapa sampai hari ini sekarang kemudian dia bersikap keras, tegas seperti Mbak Mega tadi kan lo bilang. Kan Mbak Mega, Pak JK, sekarang Pak Maruf. Darah nasionalis, Bos. Darah nasionalis. Jadi inilah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Termasuk gini ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa satu, sembako jangan ditukar dengan suara. Suara dari demokrasi kita tuh jangan ditukar dengan sembako. Terus kemudian yang kedua, ini rakyat harus bantu rakyat. Jadi artinya kalau ada rakyat melaporkan kecurangan, rakyat yang lain harus melindungi si pelapor. Karena kan Bawaslu kan nggak bisa apa-apa. Dia kan nggak punya kemampuan untuk melakukan penindakan kan. Dia mencatat itu kemudian menyerahkan ke apa? Ada Gakumdunya sebagai center itu terus kemudian naruh di situ. Emang dia yang hukuman enggak kan? Enggak, tapi kan terus di situ kan ada unsur Bawaslu, ada unsurnya dari kepolisian. Misalnya gini, misalnya ada yang curang, laporkan ke Bawaslu. Terus sama Bawaslu diapain? Nah, itu kan ada jenis kecurangan ada 3, administratif kah, sengketa atau soal pidana. Kalau yang pidana khususnya yang pidana itu maka kemudian dia bisa lapor di instrumen namanya Gakumdu. Dalam Gakumdu itu ada beberapa pihak. Mas, ada yang teman gue mengatakan begini, salah satu kenapa dia yakin ya akan curang lagi, karena di pemilu-pemilu sebelumnya dia sudah membuktikan kalau curang itu nggak apa-apa dan nggak bisa dibuktikan dan tidak bisa diralat pemilunya. Lu setuju nggak sebagai ahli hukum? Sebenarnya ini kita lagi ngomongin di Konoha ya, Konoha. Kalau mahkamah dulu ngomong di Konoha di negeri Konoha itu, kalau mahkamahnya itu oke, Bos, dia akan menjadi instrumen yang penting untuk menegakkan itu. Dan prosesnya juga jangan speedy trial yang tidak memungkinkan proses pembuktian itu berjalan. Nah itulah dia kan Mas BW mengikuti juga sistem peradilan Konoha itu tadi kan, bahwa begitu curang itu pasti nggak bisa dibuktikan. Sekarang udah beda nih, Bos. Kita udah pakai instrumen digital semua, Bos, untuk pembuktian nantinya. Gue tuh merasa bahwa digital itu lebih mudah dicurangi ketimbang enggak instrumen untuk kecurangannya. Oh, jadi gimana? Iya, jadi kita sekarang udah dengan sistem itu kita sudah bikin petanya, modus kecurangan kayak gimana, lapornya langsung masuk dalam sistem dan kecurangan itu nanti bisa tinggal diklik tuh sama hakim-hakim itu. Udah keren tuh pokoknya. Udah kita siapin, Bos. Sudah mengantisipasi kecurangan. Jadi emang bakal ada kecurangan nih? Kalau kecurangan sih diduga keras seperti itu. Kecurangan yang paling menakutkan apa sih selain penggunaan aparat negara, Bos? Oh, karena kan jujur. Kalau netralitas dan tekanan kan berarti ada ketidakjujuran. Yang punya alat kekuasaan gede kan aparat kekuasaan, Bos. Makanya Mbak Mega teriak-teriak tuh karena itu. Iya. Oh gitu. Yang suka gitu loh. Jadi kita jadi pemilu kan? Ya pemilu nggak bisa ditunda lagi. Cuman kualitas pemilu seperti apa yang sedang jalan. Oh, itu yang jadi soal. Kalau cuma pemilu jalan. Kualitasnya kayak apa? Nanti kalau misalnya hasil dari kecurangan ini memimpin Republik, ini coba nih, ada lagi nih. Kan orang kampanye tuh campaign, Bos, untuk ketemu orang. Maksudnya disembunyikan, dirahasia. enggan ungkap lokasi kampanye Prabowo hari ini. Gibran bilang rahasia nih ya. Pemilu rahasia-rahasiaan. Gimana sih? Awok. Lu pulang dari luar negeri bukannya sehat? Gue nggak tertarik ngebahas anak presiden ini, asli. Karena apa yang mesti kita bahas, dia udah jelas-jelas anak presiden, udah. Dia mau gimana? Segala macam. Oke deh, sekarang prediksi lo apa nih? Udah nggak bahas itu, prediksi lo apa sih? Pemilu jadi apa enggak? Jadi, dan ini 2 putaran. 2 putaran, oke. Dan gue berdoa di putaran kedua itu kita rakyat Indonesia membantu Pak Prabowo untuk konsisten. Konsisten apa? Nanti marilah kita bantu Pak Prabowo supaya konsisten. Seperti periode sebelumnya gitu ya? Gua nggak ngomong gitu. Tapi gua mengajak rakyat Indonesia untuk mewujudkan mimpi Pak Prabowo sebagai tokoh Indonesia yang konsisten.
Mari kita bantu. Awok. Ya, Teman-teman, boleh kan kita bantu ya, kita bantu lah Pak Prabowo. Itu kan sahabat. membantu teman tuh kewajiban. Ya. Marilah kita bantu. Itu bagus ya. Itu campaign yang bagus ya. Kita wujudkan Prabowo sebagai Konsisten. tokoh paling konsisten di Indonesia. Ya. Udah gitu aja, nggak usah tambah-tambah yang lain. Kalau mau tambahin tinggal awok. Jadi periode kedua, ya lo tau lah siapa yang gua harapin lolos. Putaran kedua. Kita mau berhenti sampai di sini aja pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.